Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak hari ini masih bisa bertemu dengan saya kembali, Ibu Laili Nafiah. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kalian belajar di rumah, bukan berarti libur ya, tetap belajar walaupun secara jarak jauh. Jangan lupa selalu mengikuti anjuran pemerintah ya. Selalu di rumah belajar agar pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kalian persiapkan dulu alat tulis kalian untuk merangkum atau mencatat hal-hal yang dianggap penting. Oke, sudah bisa dimulai ya? Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah anak-anak kita berdoa dahulu agar apa yang kita terima hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada pertemuan minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada operasi perkalian bilangan pecahan. Diharapkan setelah mempelajarinya kalian mampu menjelaskan sifat operasi perkalian yang melibatkan bilangan pecahan serta mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan sifat operasi perkalian. Baiklah, kita mulai untuk operasi perkalian bilangan pecahan. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Dari permasalahan tersebut bisa ditulis, karena setiap jamnya menuangkan setengah liter dan selama 5 jam, berarti kalau setiap jam selama 5 jam berarti 5 kali ya. Berarti bisa ditulis 5 kali setengah. Jika kita gambarkan pada garis bilangan, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang garis bilangan bulat. Nah, bagaimana cara menggambarkan pada garis bilangan untuk bilangan pecahan? Sama ya, hampir sama. Dari 0, kemudian di antara 0 dan 1, karena yang kita butuhkan penyebutnya 2, maka kita bagi 2. Jadi di tengah-tengah antara 0 dan 1 kita bagi 2 persis, disitulah tempatnya 1/2. Setelah 1/2, selangkah lagi maka 2/2. Nah, 2/2 artinya 2 dibagi 2 berapa? 1. Jadi 1 itu sama dengan 2/2. Di antara 1 ke 2
juga kita bagi dua lagi. Jadi di tengah-tengahnya, di antara 1 dan 2, setelah 2/2 atau 1, yaitu 3/2. Kemudian melangkah lagi, yaitu 4/2. 4/2 kalau disederhanakan sama dengan 2. Nah, di antara 2 dan 3 kita bagi 2 lagi, sehingga tengah-tengahnya adalah tempatnya siapa? Setelah 4/2, yaitu 5/2. Nah, sekarang marilah kita hitung setengah-setengah sebanyak 5. Dari 0 melangkah setengah, dah 1. Setengah, kemudian melangkah lagi setengah, di angka 1. Dari 1 melangkah setengah lagi, berarti 3/2. 3/2 melangkah setengah lagi, yaitu 4/2 atau 2. Sudah ada 1, 2, 3, 4. Berarti kurang 1 lagi, karena 5 kali ya. Dari 2 melangkah setengah lagi, tibalah pada 5/2. Dengan bantuan garis bilangan di atas didapatkan bahwa 5 kali setengah adalah 5/2. 5 dibagi 2 dapat 2, sisa setengah. Jadi 5/2 itu sama dengan 2,5. Jadi banyaknya kandungan cairan X dalam ramuan tersebut adalah 2,5 liter. Untuk contoh pertama, mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anakku. Sekarang marilah kita amati contoh yang kedua. Seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyaknya cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Bentuk permasalahan tersebut bisa diubah menjadi setengah bagian dari 4/5 cairan Y dalam botol. Jika dituliskan dalam bentuk perkalian menjadi 1/2 kali 4/5. Kita bisa menggunakan pita bilangan untuk mengilustrasikan perkalian dua bilangan pecahan tersebut. Perhatikan ilustrasi pita bilangan berikut. Saya mempunyai pita berbentuk persegi panjang. Kemudian saya bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian saya beri warna merah, sehingga itu merupakan simbol dari pecahan 1/2. Kemudian saya mempunyai pita lagi dengan besar yang sama. Di sini saya bagi menjadi 5 bagian. Lalu saya beri warna biru sebanyak 4 bagian, sehingga bisa disimbolkan menjadi pecahan 4/5. Dari pita pertama dan pita kedua saya tumpuk menjadi satu sedemikian rupa. Nah, pita yang ketiga inilah yang menyimbolkan perkalian antara 1/2 kali 4/5. Sekarang daerahnya menjadi berapa bagian? Iya, 10 bagian. Nah, perhatikan daerah yang terkena 2 warna, yaitu warna merah dan biru. Ada berapa bagian? Jadi yang warnanya numpuk ya. Ternyata di situ ada 4 bagian dari 10 bagian yang sama. Jadi
bisa dituliskan 4/10. Nah, itulah hasilnya. Jadi yang terkena 2 warna itulah hasil dari perkalian antara 1/2 kali 4/5. Jadi hasilnya adalah 4/10. Sekarang perhatikan ilustrasi berikutnya, masih pada pita bilangan ya. Saya mempunyai pita berbentuk persegi panjang. Saya bagi menjadi 4 bagian yang sama secara mendatar, membaginya horizontal. Kemudian saya beri warna oranye sebanyak 3 bagian. Nah, pita yang pertama ini mewakili pecahan 3/4 karena 3 bagian yang kita beri warna dari 4 bagian seluruhnya. Kemudian saya mempunyai pita lagi yang saya bagi menjadi 3 bagian secara tegak atau vertikal. Kemudian saya beri warna ungu sebanyak 2 bagian. Pita yang kedua ini mewakili pecahan 2/3. Sekarang mau kita kalikan 3/4 kali 2/3. Ya, kita tumpuk menjadi 1 pita yang pertama dengan pita yang kedua. Nah, sekarang kamu perhatikan daerah yang terkena warna 2 yaitu oranye dan ungu ada berapa bagian? 6 bagian. Dari keseluruhannya berapa bagian? Ya, 12 bagian. Nah, maka daerah yang terkena 2 warna tadi bisa kita tuliskan 6 bagian dari 12 bagian yang sama menjadi pecahan 6/12. Jadi hasil perkalian 3/4 kali 2/3 adalah 6/12, yaitu pita yang terkena 2 warna. Secara umum bisa kita simpulkan pada perkalian bilangan pecahan, jika ada pecahan A/B kali C/D itu hasilnya sama dengan pembilang kali pembilang, yaitu A kali C per penyebut kali penyebut, yaitu B kali D. Anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan buka link yang ada di tayangan berikut. Jangan lupa isi nama lengkap kalian beserta kelasnya. Untuk nama lengkap, tolong dari beberapa tugas yang lalu ada yang mengisinya dengan nama yang aneh-aneh. Ibu harap untuk kali ini diisi sesuai dengan nama yang sebenarnya. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti dengan baik dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk pertemuan kali ini dari Ibu cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.